Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Masih jumpa dengan saya pada channel yang sama. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memasukkan formula di dalam dokumen Pages atau iWork. Mari saya praktekkan. Yang pertama, kita akan mencoba pada bilangan pecahan atau fraction. Oke. Tekan tanda plus pada pojok kanan atas. Kemudian kita tekan persamaan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk bilangan pecahan atau fraction, pada keyboard ini sudah diberikan option. Nah, kita tekan yang ada tanda 1/2. Akan muncul seperti ini. Nah, kita sudah disiapkan jika untuk bilangan pecahan. Kita coba masukkan. Nah, sisipkan. Akan muncul seperti itu. Oke, kita coba yang lainnya. Kita tekan tanda plus. Kita tekan persamaan. Kita tekan option 1/2. Nah, akan muncul seperti itu. Oke, kita coba yang lebih kompleks. Seperti itu. Kemudian kita coba tanda plus. Kita tekan lagi. Misalnya 3/5. Lalu tanda sama dengan. Sisipkan. Nah, jadi seperti itu. Kita coba plus persamaan. Kita coba pengurangan seperti ini. Misalnya 3/5 dikurangi fraction. Kita coba 4/10. Lalu kita berikan tanda sama dengan. Sisipkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita coba yang lainnya. Kita coba dengan mungkin bilangan pecahan. Kita tuliskan dulu misalnya 2. Seperti itu. 4/7 misalnya. Kita keluarkan. Misalnya kita tambah bilangan pecahan juga. Misalnya 1. Lalu kita tekan tanda 1/2 atau 1/2. Kita isikan misalnya 2. Ini 3. Lalu kita keluarkan kursornya sama dengan sisipkan. Nah, jadi bisa untuk bilangan pecahan campuran. Kita coba yang lainnya mungkin untuk pengurangan. Tekan plus persamaan. Misalnya 7. Kita tekan 1/2-nya untuk memunculkan bentuk pecahan. Misalnya seperti ini. Kita keluarkan. Kurang. Misalnya. Oke. Seperti itu. Kita keluarkan sama dengan. Nah, kita sisipkan. Oke. Bagaimana rekan-rekan?
untuk bilangan pecahan, fraction. Cukup mudah kan? Oke, kita coba yang selanjutnya untuk subscript dan superscript. Nah, ini sedikit berbeda. Kita akan coba seperti itu. Kemudian tanda plus, kita tekan. Kita tekan persamaan, muncul. Nah, kita coba subscript dan superscript. Oke, kita coba subscriptnya dulu. Misalnya kita tuliskan itu seperti itu. Kemudian ada, nah ini sedikit berbeda nih. Kita gunakan underscore, nah atau underline atau garis bawah itu. Nah, kita coba seperti itu munculnya. Lalu kita sambungkan dengan O. Kita coba lagi underline. Nah, di sini kita ingin memberikan yang di bagian bawah itu subscriptnya lebih dari satu, maka kita harus berikan tanda kurung. Oke, tanda kurung. Oke, tanda kurungnya kita gunakan ini, tanda kurung kurawal. Jadi untuk tidak memunculkan 7, kemudian ada, kalau di kimia itu mungkin bentuk wujudnya ya. Nah, seperti itu. Kita letakkan di luar. Nah, seperti itu berubah. Kita coba lagi. H, garis bawah, underline. Kemudian 2, dia muncul seperti itu. Kita coba O, kemudian nah, ini ada underline lagi. Nah, underline-nya karena hanya satu, kita bisa kita gunakan yang sama supaya bentuknya oke, seperti itu. Kita taruh luar. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jika kita gunakan tanda panah, itu kita gunakan backslash. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian tuh. Nah, tanda panahnya muncul. Lalu 2 H C L K underline. Kita berikan kurung kurawal 4 kurung L kurung tutup. Kurung kurawalnya tinggal kita gerakkan saja keluar. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita sisipkan. Nah, jadilah subscript. Nah, ini langsung contoh yang lebih kompleks ya. Biasanya ini digunakan pada bentuk-bentuk kimia, fisika juga, biologi juga bisa. Nah, oke, kita lanjutkan untuk superscript. Kita coba, kita tekan apa tadi? Plus, persamaan, itu kita coba.
2. Nah, ini kita menggunakan tanda topi. Nah, tanda topi ada di ini nih. Ya, ini yang saya tekan. Nah, ada tanda topi seperti itu. Lalu kita berikan kurung seperti ini untuk menjadikan satu komponen. Nah, oke. 2x ditambah 3 kurung tutup. Nah, kurung kurawalnya sudah. Kemudian kita gunakan misalnya tanda seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan 8 tanda topi. Di sini boleh atau di sini juga boleh. Nah, jadi ada 2. Oke, boleh salah satunya tanda topi, kita gunakan kurung kurawal lagi. X min 5. Nah, maaf ini tadi supaya bentuknya sama kita berikan apa tadi? Kurung seperti ini ya. Oke. Seperti itu. Nah, kita keluarkan. Lalu sisipkan. Nah, jadilah superscript. Nah, jadi subscript, superscript. Nah, oke, kita ke contoh yang lain. Oke, kita coba mungkin yang agak gabungan. Kita tekan nada plus gitu. Kita tekan persamaan. C L O garis bawah underline. Oke. Kemudian kita gunakan kurung kurawal seperti ini karena yang hendak kita tuliskan komponennya lebih dari satu gitu supaya bisa dijadikan satu. Oke, saya lanjutkan seperti itu. Nah, lalu kita coba untuk memasukkan. Nah, seperti itu. Jadi ini gabungan subscript, superscript. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan. Shift I besar, underline, kurung kurawal, 2, aki, seperti itu. Letakkan di luar. Nah, kita hendak memasukkan tanda panah. Ya, tadi apa perintahnya? Backslash ini ya. Kemudian to. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan. CL. Oke. Jadi tadi ini kita lihat tidak bisa langsung muncul ya. Nah, kita berikan spasi. Oke. Kita berikan spasi. CL underscore atau garis bawah aki, seperti itu. Kita letakkan di luar. Nah, ini ada pangkat pakai tanda apa? Topi untuk membuat bentuk superscript. Nah, itu ya. Negatif. Ditambah
IO garis bawah, kita gunakan kurung kurawal 3 gitu, aki kurung tutup, kita letakkan kursor di bagian belakang, kita berikan tanda topi minus. Nah, sisipkan. Nah, inilah contoh bentuk yang menerapkan subscript dan superscript gitu. Oke, kita coba yang lain. Oke, kita coba yang lain ya. Ini bentuk subscript, superscript, kemudian kita gabungkan dengan pola atau bentuk bilangan pecahan. Oke. Nah, tanda plus, persamaan. Oke, saya mulai. P sama dengan tanda setengah, kita tekan. Satu, bagian bawahnya. Nah, 1 ditambah. Nah, kita mau bentuk gabungan kan? Kita tekan lagi. I M kurung tutup. Kemudian ada pangkat. Kasih kurung kurawal lagi. M titik N. Tutup dengan kurung kurawal. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Sisipkan. Nah, lebih kompleks ya. Jadi menggabungkan subscript, superscript dengan bentuk bilangan pecahan. Oke. Nah, kita coba ya bentuk yang lainnya ya. Plus, persamaan. X underscore underline max, seperti itu. Kemudian sama dengan fraction V O, kemudian pangkat 2, seperti itu. Sin dua, kita cari ke Yunani alpha. Nah, kita pindahkan. G. Nah, sisipkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Pada hari ini saya sudah contohkan mengenai bilangan pecahan dan subscript dan superscript. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua?
Jumpa lagi dengan saya masih di channel yang sama. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana memasukkan formula matematika ke dalam dokumen Pages atau iWork. Nah, topik pada kali ini adalah akar dan sigma. Oke, mari saya praktekkan. Kita mulai dengan topik akar. Tekan tanda plus di pojok kanan, muncul. Tekan persamaan, muncul seperti ini. Nah, kita lihat pada keyboard itu sudah ada tombol khusus untuk akar. Nah, ini seperti ini, saya tekan. Nah, muncullah langsung akar seperti itu. Misalnya kita tuliskan 1 dan 6, 16 gitu kan. Tekan, kita keluarkan kursornya sama dengan sisipkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita coba dengan bentuk yang lain. Tekan tanda plus, persamaan. Nah, misalnya akarnya bukan pangkat 2, bukan pangkat setengah. Nah, kita coba bentuk yang lain ya. Nah, caranya seperti ini. Tanda topi, misalnya akar pangkat 3, kemudian akar. Nah, muncullah seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Contoh seperti ini. Keluarkan kursornya sama dengan sisipkan. Nah, jadi kalau tadi itu kita ingin ganti angkanya dengan angka yang lain boleh. Nah, kita ubah misalnya. Nah, gitu kan. Kita ubah misalnya berapa? 5 misalnya. Gitu. Ini berapa misalnya 32. Nah, bisa juga perbarui. Nah, nanti seperti itu. Nah, caranya sama, hanya triknya berubah sedikit lah gitu. Oke, kita lanjutkan ya dengan bentuk yang lainnya. Oke, tekan plus, persamaan. Nah, kita coba ya. X underline garis bawah. Kita gunakan kurung kurawal. Tadi fungsinya untuk menjadikan satu, tapi kurung tersebut tidak muncul ya, tidak muncul dalam penulisan formulanya, tidak muncul. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Sama dengan. Nah, lalu kita coba kita gabungkan dengan bilangan pecahan ya. Min B. Nah, plus minus di sini sudah ada. Kita langsung tekan bisa begini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian akar B pangkat 2 gitu. Dikurangi 4A kali C. Kita pindahkan ke sini, dibagi dengan 2A. Oke, sisipkan. Nah, ini bentuk formula yang lain dengan menggunakan akar, tapi ini dikombinasikan dengan ada subscriptnya, ada superscriptnya, ada fraction atau bilangan pecahannya. Oke, kita coba dengan contoh yang lain ya. Oke, kita coba dengan contoh yang lain. Tanda plus kita tekan, persamaan L sama dengan
L underline garis bawah 0 O maaf, kemudian akar seperti itu, 1 dikurang, kita gabungkan dengan bentuk yang lain, fraction. Nah, seperti ini. Oke, pangkat 2. Oke, kita pindahkan C pangkat 2. Nah, sisipkan. Nah, jadi bentuk seperti itu. Jadi dikombinasikan bentuk ada akar, kemudian fraction, subscript, superscript. Oke, kita coba dengan contoh yang lain, bentuk yang lain. Tanda plus, persamaan. Oke, kita coba akar 19 ditambah akar. Nah, ini akar di dalam akar gitu. 29. Maaf. Ditambah itu akar 41 ditambah akar 64. Kita keluarkan kursornya ke bagian luar, sama dengan sisipkan. Nah, jadi bentuk akar di dalam akar. Nah, bisa juga seperti itu. Oke, bagaimana rekan-rekan untuk topik akar? Nah, insya Allah cukup mudah ya. Kita lanjutkan ke topik berikutnya, sigma. Nah, seperti halnya akar, nah, kita coba ya. Tanda plus, persamaan. Nah, seperti halnya akar, itu tadi untuk sigma pada keyboard ini sudah ada tombolnya. Jadi kita bisa langsung gunakan. Nah, kita lihat nih seperti ini. Nah, sigma langsung muncul seperti itu. Underline, underscore, garis bawah. Seperti ini, kurung kurawal. Jadi untuk membuat jadi satu tapi dia tidak muncul ya dalam formulanya. I sama dengan 1. Kita letakkan di luar kursornya. Untuk batas atasnya N. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Oke, kita coba I. Nah, oke, sama dengan sisipkan. Nah, jadi bentuk sigma tombolnya sudah ada. Nah, kita tinggal optimalkan saja. Oke, kita coba dengan bentuk yang lainnya. Tanda plus, kemudian persamaan. Kita coba sigmanya kita tekan, garis bawah, underline, I sama dengan 1. Itu kursor kita keluarkan. Kita buat batas atas. Misalnya 5. Lalu kita gabungkan dengan fraction seperti ini. Kasih kurung. I ditambah 1. Kurung tutup. Lalu kita pindah ke bagian bawahnya. Maaf, kita gunakan kurung juga. 2i dikurang 1 kurung tutup. Oke. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Kita keluarkan untuk menuliskan
sama dengan. Sisipkan. Nah, jadi bentuknya bisa berubah seperti itu. Kita bisa kombinasikan dengan topik-topik yang sebelumnya gitu. Oke, kita coba untuk penggunaan bentuk sigma pada bentuk yang lainnya. Oke, persamaan, sigmanya kita tekan, kemudian underline, garis bawah, I sama dengan 1, kita keluarkan, set. Oke, kemudian batas atasnya N, lalu kita coba bentuk yang lainnya A, I, ditambah B, I, kurung tutup. Oke, kita keluarkan. Oke, sudah di luar ternyata sama dengan. Sisipkan. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Oke, kita coba dengan bentuk yang lainnya. Nah, bentuk yang lainnya kita coba plus persamaan tanda sigma kita tekan, kemudian I sama dengan 1. Oke, batas atasnya ada N. Oh, ada yang kelewat di sini. Apakah itu? Oke, ini ya. Nah, ini kita ulangi. Nah, seperti ini. I sama dengan 1. Kita letakkan di luar. Pangkat N. Oke. Kemudian kita gabungkan dengan bentuk yang lainnya. Misalnya seperti ini. Kemudian kita gabungkan dengan ini. Misalnya. Nah, 2. Pangkat. Nah, kita gunakan kurung kurawal I ditambah 3 kurung tutup, kemudian kita tutup. Nah, muncul seperti itu. Oke, kita pindah ke bagian yang lainnya. Kemudian kita masukkan ini akar lagi. 3 pangkat. Nah, kita masukkan seperti itu. I dikurangi 1 kurung tutup, kurung kurawal tutup. Nah, muncullah seperti itu. Kita pindahkan kursornya ke luar sama dengan sisipkan. Nah, jadi ada suatu bentuk yang lain dari penggunaan notasi sigma atau summation ini. Oke, kita coba ya yang bentuk yang lain lagi ya. Oke, untuk sigma tanda plus kita tekan, kemudian persamaan itu equation. Nah, kita tekan sigma, garis bawah underline K sama dengan 1. Kita letakkan di luar. Misalnya kita anggap batas atasnya 7 gitu. Oke. Lalu kita gabungkan dengan seperti ini. Kita coba negatif 1 kurung tutup. Kita letakkan di luar. Pangkat.
kemudian K ditambah 1 kurung tutup. Kita pindahkan keluar kursornya. Kemudian sama dengan. Nah, sisipkan. Nah, ada bentuk yang lain lagi. Ya. Sekian dari saya pada hari ini mengenai topik akar dan topik sigma. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah berjumpa lagi dengan saya pada topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Jumpa lagi dengan saya masih di channel yang sama. Kali ini saya akan share mengenai topik integral dan limit. Yuk, saya praktekkan. Nomor 1, untuk contohnya kita coba ke integral. Tekan tanda positif di kanan atas, persamaan, muncul seperti ini. Nah, untuk option atau pilihan integral itu sudah ada pada keyboard. Nah, kita lihat di paling kanan. Nah, ini sudah ada. Jadi kita bisa langsung gunakan. Oke, integral. Di batas bawah. Kemudian tanda topi untuk batas atas. Kita coba. Nah, jadi seperti itu. Sisipkan. Oke, kita coba di contoh berikutnya. Contoh nomor 1 tadi integralnya tunggal. Contoh nomor 2 kita coba untuk integral rangkap 2. Dengan cara yang sama, tanda plus di kanan kita tekan, kemudian persamaan kita tekan. Nah, ini integral. Simbol integral ada di bagian kanan atas keyboard. Kita coba untuk batas bawah. Untuk batas atas. Kemudian kita masukkan lagi, kita tekan dengan simbol integral untuk menambahkan integralnya. Batas bawah. Batas atas. Nah, kita coba bentuk yang lain. Topi. Nah, kita gunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, fungsinya dia seperti yang sudah saya jelaskan di topik sebelumnya. Dia membuat sesuatu itu berkumpul dalam satu perintah. Jadi dia tidak terpisah. Nah, kita lihat. Tiga X ditambah 2Y. Nah, kemudian DY DX sama dengan. Nah, tadi kan saya jelaskan kurung kurawal itu untuk menjadikan satu. Nah, coba saya hapus ya. Efeknya seperti apa? Kita lihat. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Jadi kalau kita tidak gunakan kurung kurawal, jadinya yang naik superscript itu hanya bagian awalnya saja. Gitu. Sedangkan jika kita gunakan kurung kurawal seperti ini, maka yang berada di dalam kurung itu akan naik semua. Nah, beda kan hasilnya kan? Oke.
Saya harap bisa difahami ya. Oke, kita gunakan sekarang integral rangkap 3. Tekan kanan atas, lalu kita coba dengan persamaan. Sebentar. Nah, tanda integral kita tekan, batas bawah 0, batas atas kita gunakan topi 1 misalnya, kemudian kita tekan lagi integral, batas bawah 0, kemudian batas atas kita gunakan topi. Nah, kita gunakan ini ya, kurung kurawal, karena kita coba untuk lebih dari 1 gitu. Nah, maaf, ada yang belum ditambahkan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi, kita tambahkan integralnya. Lalu batas bawahnya, batas atasnya 3 plus X. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, tanda sama dengan, sisipkan. Nah, untuk integral simbolnya atau perintahnya itu sudah ada pada keyboard, jadi memudahkan kita dalam menuliskan persamaan gitu ya. Oke, kita coba dengan contoh yang lain. Persamaan. Nah, kalau integral sudah ada pada keyboard nih di kanan atas pada keyboard. Kita coba bentuk yang lain, kita kombinasikan dengan model bilangan pecahan. Oke. 1 seperti itu. Kita coba dengan bentuk seperti ini. Kita kombinasikan dengan akar. Akar juga sudah ada tombolnya, kita tinggal gunakan. Nah, seperti itu. Tiga X ditambah 2 kurung tutup. Oke, kita coba sekarang kita tambahkan pangkat. Kita tambahkan kurung kurawal seperti ini. Nah, kita tambahkan pangkat. Nah, gitu. Tadi ya, kalau kita tidak gunakan kurung kurawal, itu yang kena operasinya itu hanya bagian yang menempel pada dirinya saja, gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini saya akan coba ulangi lagi. Saya hapus kurungnya. Nah, kita tambahkan lagi. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan ya dengan tanda sama dengan, sisipkan. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Oke, kita coba contoh yang lainnya.
tanda plus, persamaan, integral, batas bawah, kita gunakan seperti ini. Oke. Tutup batas atas. Kita gunakan. Oke, 1 dengan 3. Kita tuliskan lagi. Kita kombinasikan 3. Oke, kita bisa tekan seperti ini. Nah, X pangkat 2 kita letakkan di luar, kita kombinasikan dengan akar 1 ditambah, kita kombinasikan lagi 1. Oke, kita letakkan di luar, kita pindahkan kursor sama dengan, maaf ada yang ketinggalan, apa itu, seperti ini. Oke, sisipkan. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi kita bisa kombinasikan banyak bentuk. Oke, nah saya akan lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu limit. Oke, limit. Nah, di bentuk limit ini, oke, saya tekan tanda plusnya, masuk ke persamaan. Ini ada bentuk yang sedikit berbeda. Saya akan coba pada contoh nomor 1, saya akan langsung ketikkan seperti ini. Lim itu seperti itu. Oke. Pakai kurung X 2 untuk membuat tanda panah ke arah kanan. Infinity ada di keyboard. Kita bisa langsung tambahkan saja. Nah, ini bentuk limitnya seperti itu ya, bentuk limitnya. Bentuk limitnya seperti itu. Nah, kita lihat, kemudian kita kombinasikan dengan bentuk seperti ini. G. Nah, itu bentuk limitnya jadinya seperti itu. Ya. Oke, saya akan coba bentuk yang kedua. Caranya sama, plus, persamaan. Nah, saya akan lanjutkan. Kali ini saya akan gunakan backslash. Ini tandanya, ya. Lim, sama, masih sama. Untuk membuat subscript, tandanya seperti itu, yaitu menggunakan tanda ini, ya. Subscript X backslash lagi 2 untuk membuat tanda panah. Nah, kita lihat ada perbedaan dengan yang pertama tadi, ya kan? Oke, saya tutup kurungnya. Nah, ya, lalu G. Nah, seperti ini. Sisipkan. Nah, kita lihat ada perbedaan contoh pada contoh nomor 1 dan contoh nomor 2, yaitu letak dari X mendekati tak berhingga, posisinya berbeda.
Nah, saya harap nanti rekan-rekan bisa mencobanya ya. Gitu. Nah, mana yang sesuai silakan digunakan saja. Nah, oke, saya akan gunakan seperti pada contoh nomor 2. Oke. Backslash lim gitu. Subscript menggunakan simbol seperti ini, underline. Oke, kurung kurawal X backslash lagi itu untuk membuat tanda panah ke arah kanan. Infinity. Ini boleh dirapatkan, boleh tidak, bebas saja. Tidak mempengaruhi penampilannya. Oke, kita coba kombinasikan dengan bentuk pecahan. Misalnya seperti ini. Lalu X plus 1. Seperti ini. Kita keluarkan kursornya dari kurung. Sama dengan. Oke. Sisipkan. Nah, itu contoh untuk nomor 3. Nah, kita coba dengan contoh berikutnya ya. Contoh nomor 4. Nah, tanda plus, persamaan, backslash, lim, tanda subscript, gitu. Kita coba bentuk yang lain, X, backslash 2 untuk tanda panah ke arah kanan. Oh, nah itu kalau tidak diberi kurung kurawal jadi begitu. Dia terpisah ya. Oke, saya kasih kurung kurawal ya. Jadi saya harap rekan-rekan bisa mengetahui perbedaannya ya. Oke. Nah, berbeda kan dengan yang sebelumnya? Tuh, kemudian kita coba gabungkan dengan pecahan. Nah, ini apabila rekan-rekan ingin menggunakan simbol-simbol seperti pi gitu, alfa. Nah, itu keyboardnya ditambahkan versi Yunani seperti ini. Nah, ada di pengaturan ya. Oke, saya masukkan pi, kemudian per 2. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi bentuk keyboardnya. Kita coba sekarang menggunakan bentuk pecahan. Kita mau tuliskan bentuk sin 2x, bagian bawahnya cos x. Nah, tekan lama, kita geser, kita keluarkan sama dengan. Nah, jadi bisa juga rekan-rekan mencobanya untuk bentuk trigonometri. Nah, kita coba pada contoh nomor 5. Tanda plus, persamaan, backslash, lim, kemudian underline, underscore. Kita gunakan seperti itu, X, 2, untuk tanda panah ke kanan. Lalu kita gunakan angka yang lainnya, 4. Itu. Nah, kita kombinasikan dengan bentuk pecahan. X pangkat 2 dikurang 16 bagian bawahnya 1 dikurang, kita kombinasikan dengan bentuk akar X dikurang 3 seperti itu. Lalu kita keluarkan kursornya, tanda sama dengan, sisipkan. Nah,
Bagaimana rekan-rekan semua? Untuk contoh integral, kemudian untuk contoh bentuk pada limit. Oke, saya cukupkan untuk topik hari ini mengenai integral dan limit. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selamat mencobanya. Jumpa saya kembali insya Allah pada topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Kembali lagi dengan saya, masih di channel yang sama. Hari ini saya akan mencoba untuk share mengenai bagaimana masukkan formula di dalam dokumen Pages atau iWork dengan topik matrix. Jadi kali ini dokumennya pada Pages ya, jadi bukan pada Microsoft Word. Oke, akan saya mulai. Pertama, kita seperti yang sudah diberikan pada langkah sebelumnya, tanda positif, tanda plus di pojok kanan, kemudian persamaan. Oke, kita akan coba. Ini akan saya berikan tips mengenai bentuk-bentuk tanda kurung terlebih dahulu ya. Oke. Ini perintahnya seperti ini. Left. Kita gunakan misalnya bentuk seperti ini. Saya ambil yang sederhana saja. Untuk mengenai variabelnya A dan B bisa, maaf ada yang kurang. Di sini kita coba kurung kotak seperti itu. Untuk variabelnya bisa nanti rekan-rekan isi menggunakan angka yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya jadi ada tanda kurung kotak menutup variabel-variabelnya. Jika tidak diberikan tanda kiri kanan, itu hasilnya akan berbeda. Seperti ini. Jika tidak kita berikan kanan kiri. Nah, jadinya tidak ada, ya kan? Atau begini. Nah, tidak bisa. Jadi tetap menggunakan bentuk yang seperti ini, yang seperti yang saya contohkan. Oke, sisipkan. Kita coba dengan bentuk yang lainnya. Persamaan. Ini left. Kemudian tanda kurung seperti ini. Kita coba dengan masih bentuk pecahan. Lalu kita coba variabel A dan B. Nah, ini tinggal kita arahkan seperti ini. Sisipkan. Lalu kita coba lagi dengan bentuk yang lainnya. Nah, ini kita akan lihat untuk bentuk kurung seperti ini, memanjang, tegak lurus, garis paralel. Oke, kita gunakan vert. Misalnya kita gunakan apa namanya, seperti tadi, A dan B. Nah, ini sudah ada hints-nya. Kita bisa langsung tekan kursor, kita pindahkan langsung ke belakang. Nah, seperti itu. Kita coba dengan bentuk yang lain. Left. Nah, ini tanda kurungnya, garis paralelnya ada dua. Nah, V-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Seperti itu. Nah,
A, kita geser, B, kita langsung arahkan keluar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita coba dengan kurung yang lainnya. Kita coba dengan kurung kurawal. Seperti ini. Nah, ini sedikit berbeda. Ada kata-kata kuncinya. L-brace. Kita coba. Yang kiri L. Nah, kita lihat ini L. Kemudian yang paling kanan R. Nah, bentuk jadi seperti itu. Jadi uh, agak sedikit berbeda ya. Ini R, yang ini L. Oke ya, sisipkan. Oke, kita coba dengan bentuk yang lain yang tanpa ada tanda semacam pembagian. Kita coba. Ini bisa langsung. Nah, seperti ini. Perintahnya mirip seperti matriks. Lalu akan saya coba bentuk matriksnya. Nah, ini kita mulai masuk ke bentuk matriksnya. Plus persamaan. Untuk matriks perintahnya sedikit berbeda. Nah, ada seperti ini. Kurung tutup. Nah, dia sudah ada petunjuknya, sudah ada petunjuknya. Kita coba untuk yang bentuk matriksnya bentuk seperti ini ya. Untuk memisahkan barisnya itu menggunakan 2 kali backslash, enter, 3. Kalau tidak menggunakan 2 kali bagaimana? Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti ini kan, jadinya berbeda. Nah, rekan-rekan dapat melihat itu ya, apa perubahannya? Oke, sisipkan. Oke, kita coba bentuk yang lain lagi. Persamaan untuk matriks, bentuk kalimatnya seperti ini, ada beginnya. Nah, di sini saya ketikkan P matrix. Jadi untuk P matrix itu bentuk kurungnya seperti yang kita lihat pada layar, ya, bentuk kurungnya seperti itu. Nah, untuk membuat satu, nah tadi bedakan, tadi kan 1 dan 3-nya berada vertikal, sekarang horizontal. Nah, untuk P matrix itu bentuk kurungnya seperti itu. Bentuk kurungnya untuk P matrix. Nah, sisipkan. Oke, jadi bentuk kurungnya seperti itu ya untuk P matrix. Nanti saya coba untuk berikan langsung mengenai bentuk-bentuk kurung yang lainnya gitu. Oke, kita coba. Matrix begin. Kurung P matrix kurung tutup. Nah, seperti itu. 1 tanda dan, 2 double backslash, enter, 3 dan 4. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Kursornya langsung kita arahkan ke akhir saja tanpa harus mengetik. Sisipkan. Nah, sekarang kita lihat. Tadi saya gunakan P
P matrix. Nah ini P matrix ya kan. Nah ini saya coba langsung untuk salin tempel. Nah kita coba ubah bentuk kurungnya. Bentuk kurungnya langsung aja saya ubah ya. Huruf depannya P-nya diganti dengan B. Ganti. Nah, bentuk kurungnya berubah. Jadi rekan-rekan bisa langsung gunakan bentuk tersebut. Ya, bisa difahami ya. Oke. Kita coba dengan bentuk yang lainnya supaya tidak terlalu lama mengenai pengetikannya. Saya langsung berikan saja. Nah, untuk bentuk yang lainnya kita bisa gunakan V huruf kecil. V. Nah, seperti bentuk kurung determinan. Jadi vertikal paralel seperti itu, perbarui. Nah, kita coba lagi bentuk yang lainnya. Nah, kita gunakan V-nya menggunakan, kita ganti P-nya menggunakan V huruf besar. Nah, seperti yang ada di nomor awal, contoh nomor-nomor awal. V-nya huruf besar, kita lihat. Nah, perubahan bentuk kurungnya jadi seperti itu. Oke ya, perbarui. Nah, kita coba bentuk yang lainnya. Nah, ini sedikit berbeda. Sedikit berbeda untuk bentuk kurung kurawal. Kita lihat tadi untuk bentuk kurung kurawal di awal kan ada left and right-nya, kiri dan kanannya. Dan ini pun juga sama. Ini ada left. Nah, kemudian apa tadi? Backslash, L brace, seperti itu. Nah, yang ini pun juga sama. Ada right, kanan, kemudian R brace, gitu ya. Nah, P-nya kita hapus. P-nya, huruf P-nya, karena P itu memberikan bentuk kurung seperti itu. Kita hapus. Kita lihat perubahannya. Nah, jadi bentuknya jadi seperti itu. Kurung kurawal. Oke. Bisa difahami ya rekan-rekan ya. Oke. Kita coba dengan bentuk yang lainnya. Bentuk matriks yang lainnya. Kita coba ordo yang lain. Persamaan. Begin. P matrix. Seperti itu. Kita lihat dan 3. Nah, ini sudah mulai berubah. Tanda apa? Untuk membuat dia ke bawah, double backslash. Enter. 4, 5, 6. Double backslash. Enter. 7, 8, 9. N matrix. Nah, seperti itu ya. Sisipkan. Nah, sama seperti contoh pada nomor di atas ini, nomor 9, nomor 10, dan seterusnya. Itu saya akan berikan juga langsung aja cara merubahnya ya. Salin tempel. Jadi bentuk kurungnya coba kita ubah menggunakan misalnya bentuk kurung yang lain ya. Kita coba ya. Ini kita ganti dengan B. Nah, bentuk kurungnya jadi seperti itu, kotak. Perbarui. Nah, kita coba dengan bentuk kurung yang lain lagi ya. Tempel. Oke. Kita coba dengan bentuk kurung seperti ini.
Oke. Nah, seperti determinan, perbarui. Jadi nanti tinggal rekan-rekan coba diulang aja bentuk mana yang sekiranya masih bingung, nanti di scroll up, dilihat lagi di contoh bagian atasnya. Karena jika saya ketikkan ulang, waktunya akan lumayan lama untuk menggantikan angka-angkanya. Oke, kita coba lagi. Kita ubah bentuk kurungnya menggunakan V kapital. Seperti ini. Oke. Seperti itu bentuknya. Nah, kita coba lagi untuk menggunakan yang kurung kurawal. Nah, untuk kurung kurawal bentuknya tadi ya sedikit berbeda ya. Ada apa? Left and right-nya. L brace untuk bagian kiri. Kemudian untuk bagian kanannya right. R brace. Seperti itu. Nah, P-nya kita ubah ya, kita hapus supaya di bagian kurungnya itu tidak ada bentuk kurung yang lainnya. Kita hapus. Nah, seperti itu jadinya. Oke. Nanti jika masih bingung bagaimana cara menerapkannya, nanti rekan-rekan bisa scroll ke atas. Oke, kita coba variasi yang lainnya. Seperti ini. Untuk matrix bentuknya, bentuk perintahnya ada beginnya ya. Saya ulangi lagi. Seperti itu. Nah, kita coba double backslash untuk membuat dia turun atau vertikal, bentuk seperti itu. Nah, ini double atau beberapa perintah digabungkan menjadi satu. Biasanya kan kalau rekan-rekan ingin membuat soal atau ingin membuat suatu solusi dari soal yang diberikan, itu bentuknya tidak tunggal. Oke, kita coba ya. Seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, dan backslash. Oke, seperti itu. Nah, kita akan coba ya untuk membuat bentuk pangkat. Oke. Bagi sini. Nah, pangkat. Supaya pangkatnya jadi satu, kita gunakan perintah itu ya, bentuk kurung kurawal tadi ya. Misalnya, oke, seperti itu. Nah, kalau tidak digunakan bentuk itu seperti yang, nah, jadi seperti itu ya. Jika tidak digunakan tanda kurungnya. Nah, oke. Lalu kita mulai lagi dengan matriks yang lain. Seperti itu. Nah, ya. Tarik, mengakhiri, sisipkan. Nah, jadi ada bentuk yang berbeda untuk perintah yang berbeda. Oke, saya lanjutkan.
bentuk contoh yang lainnya seperti ini. P matrix. Kembali lagi mengingatkan untuk bentuk kurung-kurung yang lain tadi di contoh yang sebelumnya ya. Oke. X Y seperti itu. Kita tarik ke bagian akhir sama dengan kita kombinasikan dengan bentuk persamaan yang lainnya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, berbeda. Kita tarik keluar kurung. Kita coba matriks yang lainnya. Begin P matriks. Seperti itu. Kita berikan double backslash. Oke. Itu. Kita tarik keluar bentuk yang pertamanya. Lalu kita mulai lagi. Kurung kurawal. P matrix. Oke. Nah, oke, kita mulai. C enter R. Nah, kita tarik ke bagian akhir, sisipkan. Nah, jadilah bentuk yang berbeda lagi. Jadi ini tergantung kreativitas kita, bagaimana kita menggabungkan pola-pola yang sebelumnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, sekian rekan-rekan untuk tips pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan saya pada topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.